Mari kita menyelami sejarah Mesir kuno, bukan sebagai deretan tanggal dan nama, melainkan sebagai sebuah kisah epik yang terentang ribuan tahun. Di jantung benua Afrika, hiduplah sebuah sungai yang agung, Sungai Nil. Setiap tahun, sang sungai akan meluap, membawa lumpur hitam yang subur ke daratan di sekitarnya, memberi kehidupan pada tanah kering yang luas. Di lembah subur inilah, ribuan tahun silam, benih peradaban Mesir mulai tumbuh. Bayangkanlah dahulu kala, sekitar 5.500 SM, sebelum piramida-piramida raksasa berdiri, manusia-manusia pertama di lembah Nil hidup sebagai petani dan penggembala. Mereka belajar memanfaatkan luapan sungai yang berkat, menanam gandum dan jelai, serta beternak hewan. Komunitas-komunitas kecil ini perlahan tumbuh, membentuk desa-desa yang makmur, dan mulai mengenal seni membuat tembikar serta perhiasan sederhana dari tembaga. Lahirnya sebuah kerajaan agung, masa dinasti awal, 3100-2686 SM. Panggung utama cerita kita terbuka sekitar 3100 SM. Disinilah kita bertemu dengan seorang raja perkasa, mungkin bernama Narmer, atau dikenal juga sebagai Menes. Dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, ia berhasil menyatukan dua wilayah yang dulunya terpisah, Mesir Hulu di selatan, dengan mahkota putihnya, dan Mesir Hilir di utara, dengan mahkota merahnya. Penyatuan ini adalah momen monumental yang melahirkan kerajaan Mesir yang bersatu, meletakkan fondasi bagi hampir 3 milenium kejayaan. Di bawah kepemimpinan para Firaun pertama, Mesir mulai membangun identitasnya. Mereka mengembangkan sistem pemerintahan yang kuat, hieroglif sebagai bahasa tertulis, dan keyakinan akan kehidupan setelah kematian yang mendalam. Mereka mulai memandang Firaun sebagai titisan dewa di bumi, seorang penguasa mutlak atas kehidupan dan kematian rakyatnya. Zaman keemasan piramida, Kerajaan Lama, 2686-2181 SM. Masa Kerajaan Lama adalah babak paling ikonik dalam kisah Mesir kuno, sering disebut sebagai zaman piramida. Disinilah ambisi para Firaun mencapai puncaknya, terwujud dalam struktur-struktur batu raksasa yang masih berdiri tegak hingga kini. Tokoh pertama yang patut dikenang adalah Firaun Djoser dari dinasti ketiga. Ia memiliki seorang arsitek jenius bernama Imhotep. Imhoteplah yang merancang dan membangun piramida berunda di Saqqara, sebuah mahakarya arsitektur yang mengubah konsep makam sederhana menjadi struktur megah. Ini bukan hanya makam, tapi tangga batu raksasa yang diyakini akan membawa roh Firaun ke surga. Namun, puncaknya adalah Firaun Khufu dari dinasti keempat. Ia memerintahkan pembangunan struktur yang akan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, Piramida Agung Giza. Bayangkan ribuan pekerja, bukan budak, melainkan rakyat Mesir yang berbakti, mengangkut jutaan balok batu raksasa, mengaturnya dengan presisi luar biasa. Ini adalah bukti kekuatan, organisasi, dan keyakinan spiritual yang tak tertandingi. Piramida ini bukan hanya makam, melainkan manifestasi keyakinan bahwa Firaun adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia dewa. Selama periode ini, masyarakat Mesir hidup teratur, dengan pertanian yang makmur berkat sistem irigasi canggih. Kehidupan diatur oleh Firaun dan para pendeta, yang memastikan harmoni antara manusia dan dewa-dewa mereka. Pasang surut kekuasaan, periode menengah pertama Kerajaan Pertengahan, 2181-1650 SM. Namun, tak ada kerajaan yang abadi tanpa gejolak. Setelah kemegahan Kerajaan Lama, Mesir memasuki masa ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah pertama. Kekuasaan pusat melemah, dan para penguasa daerah, nomark, menjadi lebih kuat. Terjadi perebutan kekuasaan, dan Mesir terpecah belah. Untungnya, cerita Mesir tak berakhir di sini. Dari kota Tebes di selatan, muncullah para Firaun yang berani. Mereka berhasil menyatukan kembali Mesir, memulai era Kerajaan Pertengahan. Ini adalah masa pemulihan dan pembangunan kembali. Proyek-proyek irigasi besar-besaran dilakukan, perdagangan kembali hidup, dan seni serta sastra Mesir mencapai tingkat kedalaman baru. Karya-karya sastra dari periode ini sering merenungkan tentang gejolak masa lalu, memberikan pelajaran tentang ketahanan dan harapan. Namun, sejarah punya caranya sendiri untuk menguji kekuatan. Mesir kembali menghadapi tantangan ketika bangsa asing bernama Hyksos, yang berasal dari Asia Barat, menginvasi dan menguasai sebagian besar delta Nil. Mereka membawa teknologi baru, seperti kereta kuda, yang awalnya mengejutkan Mesir. Ini adalah periode menengah kedua, masa dominasi asing. Masa kejayaan ekspansi, Kerajaan Baru, 1550-1070 SM. Mesir takkan selamanya tunduk.
Dari selatan, pahlawan-pahlawan Mesir bangkit. Mereka belajar teknologi Hyksos, membangun pasukan yang kuat, dan berhasil mengusir penjajah. Inilah dimulainya kerajaan baru, babak paling gemilang dalam sejarah Mesir kuno. Ini adalah era para Firaun, superstar. Ada Hatshepsut, Firaun wanita yang memerintah dengan kekuatan dan kebijaksanaan, memulihkan rute perdagangan dan membawa kemakmuran. Ada pula Thutmose III, seorang penakluk ulung yang memperluas kekuasaan Mesir hingga ke timur, menjadikannya sebuah kerajaan adidaya. Kemudian datanglah Akhenaten, seorang Firaun visioner yang mencoba melakukan revolusi agama, memperkenalkan pemujaan hanya kepada satu dewa, Aten, dewa matahari. Ide ini revolusioner, tetapi tidak bertahan lama. Setelah kematiannya, putra mudanya, Tutankhamun, kembali ke kepercayaan lama. Makam Tutankhamun, yang ditemukan hampir utuh, kemudian menjadi salah satu penemuan arkeologi paling sensasional yang membuka jendela ke masa lalu Mesir. Puncak kejayaan kerajaan baru mungkin dicapai di bawah Rameses II, salah satu Firaun terlama memerintah dan paling ambisius. Ia adalah pembangun raksasa, mendirikan kuil-kuil megah seperti Abu Simbel, dan dikenal karena pertempuran heroiknya melawan Kekaisaran Het di Kades. Selama kerajaan baru, Mesir adalah pusat budaya, kekuatan militer, dan kekayaan yang tak tertandingi. Emas dari Nubia membanjiri perbendaharaan, dan pengaruh Mesir terasa.